of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Selamat datang kembali di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Yuk langsung aja kita akan mulai diskusinya. Om Bob, Amerika Serikat baru saja menyelenggarakan pemilihan presiden yang menggunakan sistem elektoral. Nah, sistem elektoral itu seperti apa sih Om Bob? Sistem pemilihan presiden di Amerika itu memang berbeda dengan di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia itu kan jumlah suaranya, ya. Jumlah suaranya berapa? Misalnya orang-orang yang ikut pemilu di Indonesia itu misalnya ada 150 juta, maka semua 150 juta itu suaranya yang masuk ada berapa, terus dihitung. Ya, kalau calon presiden yang ikut kontes itu ada 2, nah, terus dari semua yang masuk itu, misalnya yang ikut 150 juta, terus yang golput tuh misalnya 50 juta di yang golput ya. Berarti yang masuk kan cuma 100 juta. Nah 100 juta itu terus dihitung. Siapa milih A, siapa milih B, siapa yang lebih banyak itu menjadi presiden. Itu di Indonesia ya. Kemarin kita sudah mengalami kan. Jadi perhitungan itu kan cukup menegangkan ya. Dari wilayah ini, dari kota ini, dari provinsi ini, jumlah berapa, terus siapa yang lebih besar? Betul. Nah, dialah yang jadi presiden. Sedangkan kalau di Amerika itu tidak dihitung langsung. Artinya tidak dihitung langsung itu bukan satu suara berapa orang, tetapi itu dibagi oleh angka pembagi ya. Kalau di Indonesia itu ada pemilihan legislatif, itu kan ada itu ya. Penduduknya misalnya 100.000, terus dari partai-partai itu berapa orang, terus diperhitungkan satu kursi di parlemen itu mewakili berapa pemilih. Betul. Ya, jadi kalau dia dipilih oleh 50.000 orang dan satu kursi itu diperhitungkan 10.000 orang, maka partai itu dapat 10 kursi, gitu kan? Nah, model seperti itu Amerika juga seperti itu. Jadi masing-masing wilayah itu ada pembagi-pembaginya yang sama dari seluruh daerah ya, seluruh Amerika itu sama. Nah, bedanya Amerika dengan di Indonesia, kalau di Amerika itu manutnya adalah the winner takes all. Artinya begini, kalau di Indonesia kan perhitungannya atas dasar berapa banyak yang milih ya. Betul. Tapi kalau di Amerika dengan sistem the winner takes all itu misalnya demikian. Di wilayah Jawa Timur, ya, penduduknya yang boleh ikut pemilu itu katakanlah 30 juta orang. Ya, mewakili 30 juta suara ya di Jawa Timur. Nah, calon A dan calon B itu setelah berkompetisi, kalau di Indonesia misalnya calon A itu mendapatkan suara 20 juta, terus calon B itu dapat 30 juta, itu akan dicatat A mempunyai 20 juta suara, B mempunyai 30 juta suara. Betul. Terus ada di Jawa Tengah, calon A dapat 10 juta, calon B mendapat 20 juta. Jadi total calon A-nya kan 30 juta, calon B-nya 50 juta. Nah, dengan demikian yang menang kan calon B. Betul. Nah, tapi kalau di Amerika ngitungnya bukan seperti itu. Jadi misalnya di Jawa Timur tadi 20 juta sama 30 juta. A dapat 20 juta, B dapat 30 juta. Kan menang yang B. Betul. Nilainya B itu bukan 30 juta. Tapi dijumlahkan dengan yang kalah. Yang kalah kan 20. Betul. Terus yang menang kan 30. Jadi totalnya kan 50 juta. Jadi 50 juta diambil semua sebagai angka kemenangan dari calon B. Ya, jadi seperti itu. Ya, dengan demikian kalau di Amerika itu tidak melihat yang masuk suaranya berapa ya. Yang golput memang tidak dihitung dalam pemungutan suaranya kan.
Tetapi yang dihitung adalah jumlah penduduk di sana yang mewakili tadi itu, yang dibagi dengan angka tertentu yang dikatakan electoral voice. Itu yang diambil. Jadi sekarang misalnya di Amerika, wilayah yang banyak itu dimenangkan oleh Biden lah, warna biru kan. Tapi itu kota-kota atau wilayahnya itu kecil-kecil penduduknya. Nah, sedangkan nanti kalau Trump itu wilayahnya kalah banyak, tetapi penduduknya menang banyak, lah Trump bisa menang. Jadi suara yang kalah menjadi miliknya pemenang. Ini modelnya seperti itu ya. Jadi kemarin waktu Trump melawan Hillary Clinton, itu kan kelihatannya Hillary Clinton menang. Banyak menang. Detik-detik terakhir, wilayah yang jumlah penduduknya banyak dengan electoral voice-nya itu lebih banyak, ternyata di perhitungan terakhir tuh menang Trump. Nah, setelah dijumlah secara model tadi itu, the winner take all, suara yang kalah itu menjadi miliknya yang menang, ternyata Hillary Clinton kalah. Ya, tapi yang sekarang ini kalau kelihatannya ini ya sepertinya banyak wilayah yang dulu milih Republik sekarang menyeberang milih Demokrat. Nah, itu bedanya Amerika sama Indonesia di dalam pemilihan presiden ini. Oke, Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Sambil terus Awang ingetin kalau ada yang mau kirim komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Awang mau mengingatkan lagi kalau Anda bisa kirim komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Langsung aja kita lanjutin diskusi kita. Kenapa pemilihan presiden di Amerika itu seperti menyedot banyak perhatian dunia, Om Bob? Sudah tentu ini karena Amerika itu negara superpower sampai hari ini kan masih negara nomor 1. Terkenal negaranya yang paling demokratis, ya. Jadi pemilihan presiden kali ini kan juga dari dua partai yang besar, ya. Nah, masing-masing kan punya gaya sendiri-sendiri. Dulu zamannya yang menang Demokrat, katanya itu selalu terjadi perang. Ya. Nah, kalau yang menang Republik itu tidak perang. Ya. Ini jadi mungkin ya semua kan juga berharap-harap. Jadi seluruh dunia itu kan mengharapkan kalau bisa Amerika itu membantu negaranya. Ya. Jadi kalau kemarin yang menang itu Republik dan sehingga negara yang bersangkutan itu tidak merasa dibantu oleh Amerika, pasti pemimpinnya itu mengharapkan yang menang Demokrat, ya. Karena Demokrat mudah-mudahan bisa merubah nasibnya negara yang selama ini dimusuhi oleh Amerika pada saat dikuasai oleh Republik kan. Jadi memang karena negara besar, superpower ya otomatis semua mengikuti, ya. Bahkan banyak sekali pejabat-pejabat itu ikut nobar, ya. Karena ini kan pandemi, ya. Jadi nobar, ya, mungkin di rumah atau nobar secara Zoom meeting gitu kan, saling berdebat, ya. Juga tidak menutup kemungkinan juga ada yang bertaruh ini menang siapa. Nah, itu juga ramai. Jadi sekarang kalau kita lihat memang semua perhatiannya di sana. Nah, kembali lagi Om Bob, tentang perbedaan pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia. Apa ada perbedaan yang lain ya? Ya, kalau di Indonesia itu kan pemilu orang harus datang ke TPS untuk menoblos pada hari yang sudah ditentukan. Betul. Ya, ditentukan jam 7 sampai jam 12 misalnya. Ya, terus TPS-nya ada banyak. Semua warga berbondong-bondong noblos pada hari dan jam waktu itu tertentu. Betul. Yang sudah ditentukan itu. Lah kalau di Amerika enggak. Di Amerika pemilihan presiden boleh dimulai, kalau enggak salah itu boleh dimulai 10 hari atau 2 minggu sebelum perhitungan dimulai. Oh. Ya. Jadi sebelum perhitungan dimulai itu orang-orang sudah boleh memilih. Ya, biasanya memilihnya lewat pos.
dia menuju ke tempat yang pakai mesin, ya kamu milih siapa, ya tentu identitasnya sudah didaftarkan sebagai pemilih gitu ya. Itu terus hasilnya itu dilipat, dikirim lewat pos. Ya, jadi jasa pos di Amerika itu cukup banyak. Jadi daerah-daerah yang terpencil-pencil itu bisa ikut dengan lewat semacam kantor pos tadi ya. Begitu dikirim, lah itu nanti kirimnya akan dikumpulkan di pusat perhitungan yang sekarang ini, seperti kalau di Indonesia itu KPU pusat gitu kan. Betul. Nah di sana dihitung lagi. Jadi sampai kemarin itu secara fisik untuk daerah-daerah yang menusuk itu sudah bisa dihitung dengan benar, tapi yang secara pos itu masih ada beberapa yang belum selesai. Lah ini kemarin juga sempat ramai, Presiden Trump itu mengharapkan bahwa surat yang belum masuk yang dikirim lewat pos pada tanggal 3 November kemarin jam 24.00 dia minta tidak dihitung. Loh, kenapa? Bahwa itu tidak legal karena sudah bukan tanggalnya. Ya, ya karena ya mungkin khawatir kalau banyak suara-suara yang dikirim pakai surat itu mungkin milih Biden mungkin seperti itu kan. Jadi ini ya taktik bagaimana untuk supaya menang, dan memang legalitas di Amerika kan menjadi utama lah. Dia menganggap bahwa ini yang namanya pemilu itu ya batasnya surat suara masuknya jam berapa itu yang perlu dihitung sepertinya itu. Pihak musuhnya ya kepengen semua yang suara yang masuk yang harus dihitung, tidak peduli jamnya berapa. Nah ini kan jadi perdebatan yang seru ya. Mudah-mudahan nanti yang akan datang sudah ada ketentuan yang lebih detail agar supaya loophole agar ribut mengenai pemilu ini tidak akan terjadi lagi. Oke. Om Bob, kita tinggalkan dulu Amerika. Kita sekarang akan ketemu lagi dengan yang masih ramai juga akhir-akhir ini. Adanya aksi boikot barang-barang dari Prancis di Indonesia. Nah, ini sebenarnya ceritanya gimana, Om Bob? Ya, ini kan kemarin juga ada demo-demo kan di Indonesia ya, di kota-kota besar itu, bahwa ada tuntutan dari sekelompok ormas itu menginginkan agar barang-barang dari Prancis itu diboikot. Ya, nah demo seperti ini atau tuntutan seperti ini kan muncul gara-gara ada kejadian di Paris yang kurang enak. Ya, jadi ada seorang guru di sebuah sekolahan itu sempat membicarakan atau memperlihatkan gambar karikatur dari Nabi Muhammad. Ya, nah ini kan dianggap satu penghinaan terhadap Islam. Ya, dan nggak tahu kenapa, tidak tahu bagaimana caranya tiba-tiba guru tersebut dibunuh. Ya, pasti yang bunuh teroris ya. Dibunuh dengan memenggal kepala. Ya, tidak cuma itu. Di beberapa waktu kemudian di Nice, itu kota kecil yang di pinggir pantai di Prancis sana, dalam sebuah gereja juga ada 3 orang yang dibunuh. Ya, tentu ini juga dari teroris seperti itu ya. Nah, itu juga dipenggal kepalanya. Nah, dengan adanya teroris yang seperti ini yang berkaitan dengan karikatur tadi itu, maka Presiden Prancis yang masih muda itu mengeluarkan statement, ya, statement yang dianggap oleh beberapa kalangan, beberapa pemimpin negara bahwa itu adalah suatu penghinaan terhadap agama, ya. Memang yang membunuh teroris, tetapi sepertinya ini dianggap kok ini dikaitkan dengan agama. Nah, oleh sebab itu pemuka-pemuka agama yang di Indonesia yang selama ini mewakili itu menganjurkan agar supaya memboikot barang-barang Prancis, ya. Jangan membeli barang-barang Prancis, ya. Karena kalau secara fisik mungkin tidak bisa memenangkan melawan Prancis gitu ya. Tapi sekarang pakai taktik yang lebih oke, yaitu kalau semua rame-rame tidak membeli barang Prancis, kan otomatis
ekonominya Prancis itu kan bisa jatuh ya. Kalau sudah jatuh kan jadi sengsara ya. Nah, jadi dianggap aja ini adalah satu pembelajaran agar supaya tindakan apa yang dikatakan menghina itu jangan diulang lagi. Oke. Ya, tapi masalah ini kan sampai hari ini masih menjadi polemik ya. Presiden Prancis ini juga tidak mau minta maaf. Karena dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang masih bisa diperdebatkan. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Stay tune di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Mari kita lanjutkan diskusi kita seputar adanya boikot barang-barang dari Prancis di Indonesia terkait statement dari Presiden Prancis yang dianggap menghina agama. Di Indonesia sendiri juga ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa jangan terlalu tergesa-gesa menilai kata-kata dari Presiden Prancis itu. Ya, dan ini akan menjadi sangat merugikan kita sendiri kalau kita melakukan boikot. Ya, kemarin salah satu yang mau diboikot itu kan perusahaan air minum Danone. Ya, Danone itu kan dari perusahaan Prancis yang memproduksi minuman aqua. Ya, atau juga Fit ya. Nah, ini sekarang dari pihak perusahaan itu juga mengeluarkan statement. Ini yang bekerja di perusahaannya di Indonesia ini ada 15.000 karyawan. Kalau ini diboikot dan tidak betul-betul tidak laku, tidak ada yang beli lagi, bagaimana nasib 15.000 karyawan yang dari Indonesia ini sendiri? Oh iya juga ya. Sekarang kalau pabrik-pabrik itu kan sudah globalisasi ya, memang mereknya atau ownernya itu dari luar negeri, tetapi yang kerja kan semuanya orang Indonesia. Ini juga menjadi repot ya. Bahkan ada juga yang ngomong jangan-jangan ada yang menunggangi masalah ini ya. Jangan-jangan yang nunggangi ini punya pabrik air minum misalnya. Ya, jangan beli aqua, beli yang merek ini. Nah, itu gimana? Ya ini kan ini yang sulit kan. Ya katanya juga ada yang ngomong ini kalau aqua itu cuma dijual katakanlah around 5.000, ini yang dikatakan dianjurkan untuk dibeli itu harganya ternyata lebih mahal ya. Nah ini kan jadi orang jadi pada bingung ya. Kalau sebelum ini apakah sudah pernah ada kasus-kasus kayak gini? Ya seperti kita ketahui dulu kan juga pernah ada kan sentimen anti Amerika ya. Waktu itu ada kejadian gimana lah, mungkin Amerika waktu itu tidak membantu Palestina ya, atau gimana gitu kan, membela Israel misalnya begitu ya. Terus ada juga himbauan sekarang kita memboikot semua yang berbau Amerika ya. McDonald itu dulu juga sempat kalau bisa nggak usah belanja di sana karena itu Amerika. Ya, Kentucky Fried Chicken dulu juga pernah ya, diboikot gitu ya, jangan beli lagi di sana lah. Tapi akhirnya ya bagaimana lagi? Karena memang itu mereknya doang kan, tapi yang kerja semua orang Indonesia. Ayamnya juga ayamnya dari peternak Indonesia. Rotinya juga bikinan Indonesia. Nah, ini kan jadi sulit ya. Bolehlah kalau ini jadi konsumsi untuk politik ya, saya kira ya sah-sah saja kan. Indonesia kan negara demokrasi ya, jadi boleh aja seperti itu. Cuman memang perlu dipikirkan kalau ini berkelanjutan. Nah, ya sedikit-sedikit demo ya, action yang seperti ini. Nah, investor yang mau masuk di Indonesia, baik investor luar negeri maupun investor dalam negeri, itu juga akan bingung. Ya, juga akan ragu-ragu. Ini menjadi hambatan kemajuan ekonomi nasional. Ya kan susah. Bicara soal produk Om Bob, apakah sekarang ini benar-benar ada misalnya sebuah produk ini yang 100% dari Prancis, 100% dari Amerika seperti itu? Iya, sekarang sudah tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi sekarang kan namanya juga globalisasi. Ya,
perusahaan-perusahaan itu dituntut tiap tahun itu harus ada laba atau grow up, ya. Nah sekarang untuk bisa menambah keuntungan, bisa berkembang itu dia harus melakukan efisiensi. Oke. Ya, seperti diketahui gaji-gaji pegawai atau biaya-biaya itu tiap tahun kan pasti naik. Lah untuk mengganti supaya tidak naik harus dicari sumber di tempat lain. Ya, jadi sekarang misalnya barang made in Prancis ya, itu ya ada komponen-komponennya yang tidak dibuat di Prancis. Oke. Ya, kalau dia punya barang Prancis tuh mau dijual Indonesia, bayangin transportasinya mungkin menjadi biayanya mahal. Masa minuman Aqua itu mau dibikin di Prancis dari pegunungan Alpen, terus dikirim pakai kapal kemari, ya itu jatuhnya akan mahal. Betul. Jadi memang dia akan membuat perusahaannya di Indonesia, di mana airnya diambil dari pegunungan, misalnya pegunungan Gunung Slamet, ya, atau airnya dari sumber air mineral yang luar biasa dari Pandaan Malang, misalnya begitu ya, tempat-tempat yang terkenal banyak air yang bersih-bersih dan luar biasa bagusnya itu. Lah teknologinya pakai Prancis. Ya, sekarang botolnya apa juga bikinan Prancis? Ya bukan. Botolnya bikinan Tangerang ya. Jadi sebetulnya ini ada kaitannya secara internasional juga. Jadi sangat susah diomongkan. Ya bahwa ini sekarang sepeda motor Yamaha itu mereknya Yamaha, tapi itu apaan bikinan Jepang. Yang di Indonesia ya enggak. Yang bikinan Jepang mungkin mesinnya ya, tapi blok mesinnya sudah dicor di Indonesia, besinya juga sudah dari Indonesia. Ya semua plastik-plastiknya itu, sponnya itu semua dari Indonesia juga. Jadi sebetulnya susah dikatakan ini apakah ini made in Japan asli, enggak. Ini made in Prancis asli, ya enggak. Sekarang ini misalnya sekarang kan ada yang teriak-teriak itu. Kalau sekarang memboikot tas wanita yang mereknya Louis Vuitton, nah itu kan itu apa bikinan Prancis. Mereknya bikinan Prancis, tapi yang bikin mungkin tidak di sana, bisa dibikin di Thailand. Bahan kulitnya itu kulit buaya dari mana? Buayanya dari Kalimantan. Ya. Tas yang mahal sekali di dunia itu Hermes ya, tulisannya Hermes itu kan. Itu ternyata juga bahannya itu kulitnya itu dari Kalimantan. Ya. Mungkin yang jahit di sana, mungkin ya, tapi bahan-bahan lainnya enggak bikinan Prancis semua. Nah, sekarang juga misalnya boikot Amerika. Apa ada ini bikinan Amerika yang benar? iPhone ya, sekarang itu Amerika kita boikot, tidak mau beli iPhone. Ternyata iPhone itu sekarang bikinannya yang bikin nggak di Amerika, yang bikin ada di Vietnam, ada di Shenzhen, Tiongkok. Sekarang kalau kita lihat pabrik-pabrik di Bekasi sama Tangerang di Jakarta itu, coba itu bikinnya apa? Sepatu Nike dibikin di sana. Ya, baju-baju bermerek Zara, bikinan Eropa itu juga dibikin di Tangerang. Ya, jadi sebetulnya agak sulit ya untuk memboikot seperti itu. Sekarang sudah nggak bisa lagi dilakukan secara konsekuen, karena juga yang akan kena kita sendiri, karena sifatnya dunia yang sudah borderless ya, tidak ada batasnya. Oke, kita break dulu Om Bob. Habis ini kita akan lanjut lagi. Tapi kalau Anda mau kirim komentar tentang apapun juga untuk bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih bersama Awang, Ajiwasita, dan Om Bob. Ingat ya, kalau Anda mau mengirimkan komentar Anda tentang apapun juga untuk bisa kita bahas di sini, silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Nah, kita jalan-jalan lagi Om Bob. Kalau habis dari Prancis, sekarang kita akan menuju ke Korea, di mana fenomena K-pop ini sudah semakin mendunia, bahkan sampai ke Indonesia. Kebetulan juga ada komentar dari Ayla yang mengatakan bahwa sekarang ini semakin banyak anak muda mulai mengenal K-pop dan banyak juga yang tidak suka dengan alasan bukan budaya dari kita. Menurut Om Bob gimana ini? Ya kalau kita lihat K-pop
itu sekarang sudah mendunia ya. Jadi budaya sekarang itu sudah ada istilah yang namanya budaya K-pop. Betul. K-nya itu Korea. Ya. Nah, ini sebetulnya kita memang harus melihat pakai kacamata yang lebih tebal ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini hebatnya Korea. Ya, Korea Selatan ya. Nah, Korea Selatan ini memang luar biasa. Kalau kita lihat Korea itu tidak ada tanah yang sesubur seperti di Indonesia. Ya, wilayahnya kecil, penduduknya banyak, tanahnya juga pegunungan-pegunungan, pokoknya nggak beres lah gitu ya. Tetapi mereka toh harus hidup ya, dan pemimpin-pemimpinnya itu memang luar biasa. Semangatnya untuk memajukan bangsanya itu luar biasa. Dan mereka memikirkan bagaimana agar supaya Korea itu harus bisa dipandang oleh seluruh dunia dan rakyat bisa lebih makmur. Kehidupannya bisa lebih baik. Dan ini betul-betul luar biasa. Ya, nah, salah satu faktor karena dia tuh tidak punya sumber alam yang bagus, maka satu-satunya jalan dia harus memberdayakan sumber daya manusianya. Jadi orang-orang Korea harus ditempa seperti baja itu ya, harus ditempa, harus menjadi yang luar biasa, baik fisiknya maupun otaknya. Ya, dan ini kalau kita lihat K-pop ini, sepertinya kita akan kaget. Loh, sekarang yang menjuarai MTV Award di Amerika kok Korea. Iya, betul. Dari dulu selalu Amerika, Inggris, Amerika ganti-ganti gitu ya. Betul. Tetapi sekarang kok Korea. Ya, kapan itu pernah ada yang menggemparkan dunia itu penyanyi yang nyanyi Gangnam Style ya. Itu sempat kan dulu banyak tokoh-tokoh pemerintah Indonesia itu juga kalau lagi ada pertemuan juga joget-joget Gangnam Style ya. Itu kok bisa demikian terkejutnya dunia dengan adanya gebrakan-gebrakan dari Korea. Sekarang juga yang menguasai handphone itu Samsung nomor 1 di dunia. Ya, inovasinya memang luar biasa. Nah, ini harus dilihat bagaimana mereka menempa seperti ini. Kalau ditanya K-pop itu kok bisa mendunia gimana? Nah, ini bahwa karena pemerintah Korea Selatan itu sadar bahwa yang bisa dijual, yang bisa mendapat penghasilan itu hanya kemampuan dari SDM-nya, maka sejak dulu setelah Perang Korea ya, itu dia mengirimkan anak-anak mudanya itu untuk sekolah di luar negeri. Ya. Kalau di Amerika you lihat tuh mahasiswa Korea itu banyak sekali, di Australia juga banyak, di Eropa juga banyak. Jadi dia sadar bahwa sumber daya manusia itu harus penting, ya. Jadi mereka betul-betul mengirim, ya apapun pokoknya dikirim ke tempat yang sekolahnya hebat, teknologinya hebat supaya bisa pinter. Ya, setelah itu dia sadar bahwa kalau mau menghasilkan duit sekarang itu nggak bisa jualan barang saja. Kalau jualan barang saja musuhnya terlalu banyak, ya. Nah, maka yang bisa adalah menjual kreativitas. Kreativitas itu kan musuhnya sama. Orang yang satu sama orang yang dua kreativitasnya bisa berbeda. Tetapi kalau dilatih sama-sama dari sononya, dipersiapkan, pasti siapa yang melakukan persiapan lebih baik akan menjadi lebih oke. Lah Korea ini kalau kita lihat kenapa K-pop itu bisa merajalela, karena dia betul-betul ada departemen khusus yang mengelola, mengembangkan yang namanya kreativitas. Ya, jadi dia mempelajari lagu-lagu di Amerika itu gimana, penyanyinya gayanya kayak apa, itu terus ditembak, ditiru, dipelajari dengan betul-betul, digembleng dengan luar biasa, persaingannya juga begitu hebat. Ya, jadi semua dilatih. Nggak cuman begitu, pemerintahnya juga mendukung. Banyak sekali teater-teater, sanggar-sanggar dansa, sanggar-sanggar penyanyi, semua. Ya, karena dia menganggap bahwa seni adalah sesuatu yang bisa mendapatkan uang. Korea kan hidupnya harus dari uang juga kan. Sumber daya alamnya nggak ada yang hebat, ya dia harus menggali orang-orangnya.
Lah, nggak cuman seperti itu. Setelah dia mempunyai dasar-dasar K-pop tadi itu, pemerintah membantu swasta untuk melakukan penetrasi lewat siaran-siaran televisinya. Ya, televisi Korea itu relatif orang nonton acara televisi Korea itu tidak perlu bayar. Kalau kabel TV itu siaran Korea itu gratis. Ya, dalamnya kan budaya Korea, K-popnya itu terus. Ya, dengan demikian lama-lama seluruh orang di dunia itu terinfiltrasi, ya, kena racun dari K-pop tadi itu. Wow. Kalau kita tanya di Indonesia yang suka K-pop itu, kamu apakah mengerti bahasa Korea? Tidak tahu. Tapi iramanya bagus. Oke, jangan kemana-mana, kita akan break dulu sebentar. Stay tune di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih membahas seputar fenomena K-pop yang mendunia, bahkan banyak juga yang suka dengan lagu-lagu K-pop gitu meskipun tidak begitu paham bahasa Korea ya. Salah satu alasannya ya karena musiknya atau iramanya tuh bagus, enak banget gitu. Gerakannya aduh, Luwes ya. luwes sekali, baik lakinya maupun perempuannya. Betul. Ya, dan hebatnya lagi wajahnya cewek-cewek Korea dan cowok-cowoknya itu kan ganteng dan ayu. Betul. Walaupun itu operasi semua kan. Jadi semua itu menunjang. Coba, nyanyinya bagus, narinya bagus, tapi wajahnya kalau ditanya 10 orang itu cantik atau tidak, 11 orang jawab tidak cantik. Lah itu apa bisa menang? Ya, jadi Korea sana itu menjadi industri bahwa wanita-wanita itu dioperasi wajahnya itu umum supaya jadi cantik. Lah cantiknya kan sudah dikategorikan. Hidungnya mancung, matanya yang sipit tidak ada lipetannya dibikin ada lipetan misalnya begitu kan. Dagunya yang biasanya bujel, nah ini dibikin agak lancip, pipinya dibikin mana, itu kan ada standar-standarnya. Dan tapi ya itu ada akibatnya. Itu kalau kita lihat orang-orang cewek Korea atau cowoknya itu kok wajahnya hampir mirip ya. Iya, karena itu kan operasinan. Tetapi semua wanita Korea kemungkinan pada dasarnya itu nggak cantik ya. Setelah dioperasi jadi cantik. Itu cewek-cewek di sana itu kalau sudah usianya hampir 17 minta sama orang tuanya hadiah, itu selalu minta dioperasi mukanya supaya cantik. Ya, jadi di sana operasi wajah itu sudah biasa. Ya, kalau di Indonesia operasi wajah kan takut-takut, ngumpet. Ya, ngumpet 3 bulan. Ya, dulu itu ada yang tokoh kita itu yang geger waktu pemilu itu kan juga operasi wajah, tapi kan orang nggak tahu. Dipikir mukanya itu besem-besem dipukulin, ya kan? Ya, kalau di Korea enggak. Jadi seluruh lembaga di Korea itu secara terintegrasi membantu agar supaya industri hiburan di Korea itu bisa berhasil. Ya, jadi tadi pemerintah mengirim orang-orangnya untuk belajar sekolah di luar negeri. Sekolahan-sekolahan di Korea punya fakultas-fakultas yang khusus dalam bidang seni. Terus dari segi kosmetiknya, perusahaan-perusahaan bikin kosmetik yang luar biasa supaya kulit-kulit gadis dari Korea itu bisa bagus kalau dilihat, ya. Juga dari dunia surgery-nya, mengoperasi kosmetik itu juga belajar terus bagaimana supaya bisa membuat wanita di Korea itu jadi cantik-cantik semua dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, misalnya begitu kan. Jadi semua terintegrasi, nggak cuma itu. Pemerintah juga mendorong televisi-televisi yang ada itu menyiarkan acara-acaranya secara global seluruh dunia. Sampai di Indonesia maupun Afrika itu nggak ada yang televisinya nggak ada yang Korea. Amerika, Jepang, apalagi ya, Australia, New Zealand, semua sampai ujung dunia sana pasti siaran Korea itu bisa diterima dengan gratis dan bagus lagi.
bahasanya ya Korea ya. Tapi lagu-lagunya juga Korea. Jadi ini yang mengakibatkan semua orang terpengaruh dengan budaya K-pop tadi itu. Dan terbukti ya sekarang K-pop itu udah luar biasa. Menghasilkan duit, menghasilkan sekali. Ya jadi memang ini luar biasa. Nah sekarang kalau tadi teman kita yang mengatakan, oh itu kan bukan budaya Indonesia, Iya. gitu kan? Iya, terus gimana itu Om Bob? Sekarang itu kan dunia itu kan sudah terbuka. Ya jadi kita tidak bisa mencegah lagi kalau budaya-budaya asing yang bukan Indonesia itu masuk ke Indonesia dan diterima oleh masyarakatnya. Itu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ya kita tidak bisa mencegah budaya asing masuk agar supaya budaya Indonesia asli itu tetap ada. Tidak bisa. Karena dunia sudah terbuka. Satu-satunya jalan adalah ya budaya di Indonesia ini ditingkatkan. Ya jangan cuman berkeluh kesah. Wah kita diserang budaya asing. Tetapi kita cuman ngomong gitu aja. Tetapi tidak berusaha. Ya kalau berusaha ya kalau sekarang terkenal ya berusaha, tetapi ya kalau dananya itu banyak separuhnya dikorupsi. Ya. Nah, itu kan repot. Ya contohnya aja ini sekarang Indonesia itu dari dulu kan banyak sekali kebudayaan yang luar biasa. Ya kalau dari Jawa Timur ada yang namanya Lodruk. Betul. Jakarta ada yang namanya Lenong. Di Jawa Barat ada yang namanya Jaipongan. Ya di Jogja ada tari serimpi. Tari serimpi wah, ya kan? Cantik sekali. Dulu waktu kecil kita juga sering main ya. Menjadi Arjuna. Iya. Ya, kalau betul. yang anaknya yang agak bawel itu main jadi Buto Cakil. Wah, itu seneng itu ya. Sekarang relatif sudah nggak ada. Lah ini salahnya siapa? Sekarang kelihatannya mulai digalakkan. Dan sudah ada 10 tahun yang lalu itu ada Sandra Tari Ramayana yang dilakukan di Candi Prambanan. Ya, daerah Jogja sana, Jawa Tengah Jogja ya. Kemarin ada gedung kesenian di Surabaya, Lodruk, itu juga begitu. Kan ya pemerintah harus ikut-ikut berjuang. Sebaliknya dari luar negeri masuk di sini dengan enak saja. Apalagi sekarang YouTube. Wah, iya. Sekarang kita lihat YouTube itu coba mau cari K-pop, wah langsung ada ribuan. Betul, Ya. betul. Kelihatan lagi. Ini dalam tempo 1 bulan yang nonton sudah ada 4 juta orang. Nah, tapi yang dari Indonesia gimana? Ya, jadi memang harus kita sadar, semua orang harus sadar bahwa kita kalau tidak merubah nasib kita sendiri, kebudayaan kita sendiri, ya akan repot. Kita sekarang juga jarang lihat orang yang pakai kebaya. Iya, betul. Ya betul. paling kalau Hari Raya Kartini. Ya, kan seperti itu ya. Sekarang kalau kita lihat sinden-sinden yang nyanyi kalau ada wayang kulit atau ada ketoprak itu sudah relatif tidak ada generasi yang muda. Ya, tapi kelihatannya kalau di Bali itu masih ada. Oke. Ya, Bali karena sadar bahwa pariwisatanya Bali itu kan tergantung banyak dari turis asing. Nah, turis asing suruh lihat dansa-dansa yang seperti K-pop mungkin nggak mau ya. Iya. Kalau betul. pergi Bali lihatnya ya tari Bali ya, tari kecak, tari legong itu bisa dipertahankan ya. Dengan demikian perlu dipikir kembali bagaimana kita tantangannya membawa kebudayaan Indonesia itu bisa mendunia, dan itu tidak mudah tapi bisa asal memang semua termasuk pemerintah itu bertekad untuk seperti itu. Bisa majulah gitu ya. Yes, dan sekian episode kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, tentunya dengan tema diskusi yang sangat menarik. Nah, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, Anda bisa kirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788 atau bisa juga via email. Alamatnya di ombobindonesia@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.